Pak, Bu, Pak, tahu enggak betapa perjalanan saya capek sampai ke sini? Saya dari Makassar, naik mobil ke Pindrang, karena acara saya tadi pagi di kantor Bupati Pindrang. Naik mobil lagi ke Parepare, naik mobil lagi ke sini, berjam-jam baru sampai. Kenapa saya paksakan datang ke sini? Karena saya menghormati undangan Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong hargai itu perasaanku. Kalau saya ceramah simpel itu HP cilaka. Serius, dia ketawa, serius kayak ini. Jangan mau siaran langsung. Kalau kau siaran langsung nanti ada kesalah ngomong saya viral lagi. Kita mau dengar ceramah Ustadz kalau pulang gampang. Gimana caranya? Buka ke YouTube. Tulis Dasat Latif, ceramah Isra Mi'raj Wajo, keluar mini di sini. Kalau kau rekam sendiri, gambarnya tidak bagus karena HP-mu sudah kabur. Nonton kok, sudah itu kau nonton, jangan lupa like and share. Ya, jelas ya? Simpan HP. Wakhalaidan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Pak Bupati mohon izin. Orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga. Ada semua dosa tak. Lalu kenapa orang masuk surga Ustadz? Ketika ditimbang dosanya dengan kebaikannya. Amalak madecenna siba amalak maja. Itimbangi. Ternyata matanai amalak madecenna daripada dosa-dosana. Namomi selisihnya 0,1%. Jadi ketika Bapak ditimbang pahalanya, lebih banyak pahala. Mega dosana tapi mega piamalakna. Lebih masuk ke surga. Sekarang pahala Bapak-Bapak kita hitung. Siapa yang tahajud tadi malam? Tidak ada. Siapa yang puasa Senin Kamis kemarin? Tidak ada. Siapa yang haji tiap tahun? Tidak ada. Siapa yang baru pulang umroh? Tidak ada. Lalu kalau itu ji pahalamu, mau masuk surga, dena gena. Maka ketika kumpul seperti ini, kasih banyak amalmu dengan bersalawat. Tadi adik-adik remaja kita berhabsi salawat, tapi lebih banyak yang sibuk sama video. Maka saya mau ajak kisah salawat. Bisa? Bisa? Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya perempuan daripada laki-laki. Bisa? Bisa. Bapak-bapak diam, kita dengar dulu ibu-ibu. Ayo ibu, jangan mau kalah sama suami. Salawat, ikut sama saya bu. Yuk. Sholatul. Ayo, yang di atas. Yang di atas, ayo. Ala toha. Yang di atas, yuk. Salatullah ala Yasin. Nilainya 7,9. Nah, ibu-ibu diam. Sekarang bapak-bapak. Ayo Pak, ajak tanpa kasih Riki. Ayo. Kasih keluar suaranya Pak. Yuk. Salatullah salamullah ala toha salatullah ala Yasin. Asal nilainya 10,5. Mau sayuri. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, teristimewa Pak Bupati Bapak Dr. Haji Amran yang saya hormati dan seluruh aparat
sipil, polisi, tentara yang hadir di tempat ini, anggota DPR yang hadir di tempat ini. Saya mohon maaf tidak sebut satu-satu, samping karena keterbatasan waktu, juga karena saya tidak tahu nama tak. Nah, dalam Islam ada 2 nama tahun yang aneh-aneh. Kenapa aneh? Lain-lain. 1, tahun gajah. As-Sojajina Nabitta. Yang kedua, tahun duka cita. Mamiraja'na Nabitta. Kalau maulid digambarkan dalam lagu, pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Itu maulid. Kalau Isra Mi'raj lagunya apa? 27 Rajab Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ah, itu lagunya ibu-ibu zaman dulu. Dulu. Komakelong ibu-ibu Riolo, ada dakwah di dalamnya, ada sejarah. Ditanya, tanggal berapa Isra Mi'raj? 27 Rajab. Dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu lagu dulu. Ibu-ibu dulu. Tidak ada majelis talimnya dulu. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Putar ke kiri, nona. Putarlah ke kanan, dongo. Beling. Ada tom itu majelis talim. Senam-senam. Majelis talim bede. Tiap bulan ikut pengajian. Baju seragamnya bagus. Tapi dia senam di depannya lakinya orang. 1, 2. Bapak-bapak di belakang. 3. Nama solang. Ini ibu-ibu sekarang. Kalau ibu-ibu dulu kan bagus lagu-lagunya. Nah, kenapa disebut tahun duka cita ya Mamirajae? Magane asangi tahu apa bahasa Bugisnya duka cita. Mesti jawana nabita. Kenapa? Karena ada 2 orang yang mencintai dan dicintai Nabi meninggal pada tahun yang sama. Meninggal Siti Hadijah, mesti jawana nabita, sampai Nabi bersabda, kalau ada seorang perempuan meninggal dunia lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, maka itu ciri-ciri istri penghuni sorga. Saya ulang ibu, angkalinge madecet-deceng, oi ibu, makanya nabita, ya ko angka makunrai mati. Nah, mesti nyawana lakena. Nah, ngeret teruk decet-decet na lakena. Maka itu ciri-ciri penghuni sorga itu yang meninggal. Jadi kalau ibu-ibu lebih dulu meninggal, Nabilan suami tahu, kenapa cepat sekali meninggalin istriku? Meskipun dia bau muluna, tapi ku sayangi. Rasanya tidak bisa hidup ini tanpa istri saya. Baik sekali sifatnya Ustaz. Calon penghuni surga itu. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suami masuk kantor berteriak, "Merdeka!" Calon penghuni neraka itu. Kada tahu itu perempuan akal-akala Satpol PP. Periksa terus HP-nya suaminya. Bagaimana ndak turun kena COVID suamimu? Kenapa bisa Ustaz? Setiap kau periksa HP-nya suamimu pasti turun imunnya. Tasil mat. Ketika Nabi sedih, ditinggal istri tercinta, maka dari pungalau ta'ala, Jibril, lawan mai. Jibril, sini kamu. Turun kau jemput kekasihku Muhammad. Alai. Bawa jalan-jalan, saya mau hibur dia. Masya Allah. Nabi berduka, diundang oleh Allah untuk ketemu. Masya Allah. Saya saja pernah dapat undangan ceramah di istana wakil presiden. Itu undangan
Saya bawa pulang kampung. Saya kasih lihat semua pokok di kampung. Hei, wakil presiden. Kita kok cule capok. Coba. Itu baru wakil presiden ngundang. Sudah bangga. Bayangkan kalau Pak Bupati. Alena beliau na undak ki. Na kiriga ki sura. Na tiwika ki ajudanna. Na undak ki Pak Bupati lo bola jabatangin mandre. Bede deh. Masan na nyawai Pak. Padahal Pak Bupati paling lama 10 tahun. Kalau untung. Kalau tidak 5 tahun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tapi baik ini Pak Bupati, baik-baik. Begitu beliau tahu meskipun tidak diundang secara resmi, beliau tahu ada Ustadz Dasat Latif, jam 5 kasihan dia sudah tunggu saya. Menunggu ulama bukan artis. Bagus ini Pak Bupati. Alhamdulillah. Karena maki Pak Bupati. Kalau tadi kita bilang jam 9, kalau mau maki jalan maki. Udah. Karena beginilah risikonya jadi bupati, banyak kesian kegiatannya. Jadi kalau beliau nanti izin pergi, jangan lagi bilang, oh Pak Bupati na tinggalkan. Tidak, di tempat lain juga dibutuhkan. Kan sekarang giliran Pak Ustadz, beliau sudah sambutan tadi dan sambutannya luar biasa. Batina mak ganti. Nah bilang di kampungku, nah cucu kak materu. Ya rona tanya nama cucu masuk Pak. Masya Allah, Allahu Akbar. Nah, ketika Nabi sedih, diundang. Saya tidak usah cerita panjang lebar tentang Isra Mi'raj karena Bapak semua sudah tahu ceritanya. Diundang dan dikasih hadiah apa? Bukan puasa. Bukan haji. Bukan zakat. Tapi diundang untuk dikasih apa? Sholat. Sempadan 5 waktu. Maknanya, ketika ada masalahmu, Allah prioritaskan jalankan apa? Jangan kau tinggalkan Allah. Ada masalahmu, jangan kau jauhi Allah. Ada masalahmu, pacari Allah. Dekati Allah. Bagaimana cara dekati Allah? Paling penting, paling utama, sholat 5 waktu. Nabi lagi ada masalah, lagi berduka ditinggal istri, lagi berduka ditinggal kakek beliau. Allah kasih, Muhammad sini, saya kasih kau hadiah. Apa? Sholat 5 waktu. Berarti kalau ada masalah Pak, pakai sini sampajat. Ada di sini tidak ada masalahnya? Ada? Muka-muka pun masalah sama saya ini. Siapa paling banyak masalahnya di tempat ini? Siapa? Pak Bupati. Kenapa paling banyak masalahnya? Melaksanakan janji-janji kampanye. Kapan lagi kita nasihati bupati? Kalau kau kan tidak bisa kau nasihati bupati. Kalau saya marah, biar ini marah saya pulang nanti selesai. Semua punya masalah. Pak Andi, ada masalahnya. Semua kita punya masalah. Ustadz Dasat, banyak masalah Pak. Diundang ceramah, ditinggal mobil. Di tengah hutan. Diundang ceramah, berapa jam naik speed? Paling 2 jam, paling lama 3 jam. Ternyata 9 jam. Diundang ceramah, Ustaz saja dulu yang bayarkan tiket. Nanti kami ganti. Sudah kita pulang. Tidak ada ganti-ganti tiket. Semua itu masalah. Ada juga masalah kalau diundang kita di kantor pejabat, kantor-kantor pemerintah. Lain di tanda tangan, lain isi amplop. Biasa nakal begitu. Nah kasih tanda tangan kosong. Langsung aku bilang, tulis memang di situ angkanya deh. Nanti beda kau transfer lain, kau tuh teken di sini. Kau kurangi 0-1, boy besar. Semua ada masalah. Apalagi masalah? Masalah paling besar buat kami ini para pendakwah, hampir tidak pernah di rumah. Saya tinggalkan istri, hanya tinggal sampai 2 jam pergi lagi. Saya pulang nanti di paling sampai di Makassar jam 4. Jam 6 ke bandara lagi. Sering tinggalkan istri. Sering tinggalkan anak, sering tinggalkan keluarga. Lagi dalam perjalanan tiba-tiba dapat telepon, Malasen dok.
Gelisah kita mau pulang tapi jamaah juga menunggu. Semua orang ada masalah. Masalah paling berat buat sekarang saya Pak Bupati, banyak janda-janda curhat. Dek, kenapa kau yang ribut? Tapi Pak Ustaz, saya baru meninggal suamiku. Kasihlah doa-doa penenang. Saya balaslah, saya kasih doa-doa dan ayat-ayat supaya tenang hatinya. Lama-lama dia bilang, Ustaz, maukah Ustaz menjadi imam dalam hidup? Saya bilang, mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah